Bosan dengan metode pembelajaran yang itu-itu saja? Saatnya beralih ke pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Di sini, siswa tidak hanya mendengar, tapi juga terlibat langsung. Buat nilai-nilai Islam lebih mudah dipahami dan diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon pendidik dan para guru hebat. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat pembelajaran pendidikan agama Islam agar menjadi lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Seringkali, pembelajaran PAI itu dianggap monoton. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Ya karena biasanya itu pas penjelasan berisi ceramah atau cuma ceramah terus, penjelasan materi terus, kayak gitu. Padahal ya, jika guru itu mampu mengelola kelas dengan baik serta menggunakan metode yang kreatif, pembelajaran PAI itu dapat menjadikan kegiatan yang sangat menarik dan bermakna bagi siswa. Nah, oleh karena itu, pada video ini akan dijelaskan beberapa tips manajemen kelas agar siswa itu lebih aktif dan interaktif, serta contoh permainan edukatif agar pembelajaran PAI itu terasa lebih menyenangkan. Tips manajemen kelas yang efektif. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh guru itu apa sih ya agar manajemen kelas itu agar efektif? Nah, langkah yang pertama yaitu mengelola kelas dengan baik agar proses pembelajaran berjalan secara kondusif. Guru itu dapat memulai dengan membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Misalnya nih, siswa harus mendengarkan ketika temannya berbicara, mengangkat tangan ketika mau bertanya, serta menghargai pendapat satu sama lain. Nah, dengan adanya seperti itu ya, guru dapat menggunakan ice breaking juga di awal pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih hidup dan siswa lebih siap mengikuti pelajaran. Peraturan tempat duduk juga dapat mempengaruhi loh dalam interaksi dalam kelas. Loh, gimana ya caranya biar tempat duduknya itu lebih interaktif? Contoh, kayak di latar U, kayak gitu ya Ibu, Bapak. Nah, guru dapat membagi siswa juga ke dalam kelompok-kelompok kecil sehingga mereka itu lebih mudah berdiskusi dan bekerja sama. Dan gak kalah pentingnya, guru perlu menggunakan variasi suara dalam menjelaskannya ya, juga ekspresi serta gerakan tubuh ketika menjelaskan materi agar siswa itu lebih tetap fokus dan tidak merasa bosan. Nah, selanjutnya itu tips agar siswa aktif dalam pembelajaran PAI. Agar siswa tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, guru itu juga dapat melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu caranya apa ya kira-kira agar mereka itu tetap aktif di dalam pembelajaran, tidak hanya guru saja yang aktif. Nah, cara yang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Misalnya nih, ketika membahas tentang kepedulian sosial dalam Islam, guru dapat bertanya, menurut kalian, mengapa kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim? Yuk Cung, siapa yang bisa menjawab? Seperti itu contohnya ya. Guru juga dapat menggunakan metode storytelling atau bercerita tentang kisah Nabi, kisah para sahabat, ataupun tokoh-tokoh Islam. Nah, dalam metode ini biasanya lebih mudah menarik perhatian siswa. Selain itu, guru juga dapat mengajak siswa melakukan kegiatan praktik. Misalnya nih, praktik wudhu, praktik gerakan sholat, atau kegiatan simulasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, ya enggak sih? Tetapi juga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tips agar pembelajaran lebih interaktif. Pembelajaran yang baik tidak hanya satu arah dari guru ke siswa aja. Iya juga ya, tetapi harus sifatnya itu interaktif. Siswa juga harus aktif dalam pembelajaran. Nah, guru dapat menggunakan metode tanya jawab agar siswa berani menyampaikan pendapat. Selain itu, guru juga bisa menerapkan metode role play atau bermain peran.
Misalnya nih, ketika pembelajaran kisah Nabi Muhammad SAW tentang kejujuran, ada beberapa siswa diminta memerankan tokoh dalam cerita tersebut. Penggunaan media pembelajaran juga sangat membantu meningkatkan interaksi siswa. Guru juga dapat menggunakan gambar atau video pendek atau pertanyaan atau media visual yang lainnya. Sekarang kan sudah banyak sekali ya, Bapak, Ibu, yang berkaitan dengan materi PAI. Dengan adanya media yang menarik, siswa itu biasanya akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, agar suasana kelas semakin menyenangkan, guru juga dapat menyisipkan permainan edukatif yang tetap berkaitan dengan materi pembelajaran. Salah satu permainan yang dapat dilakukan adalah permainan tebak kata Islami. Misalnya ya, guru itu memberikan petunjuk mengenai satu istilah dalam Islam, kemudian siswa itu diminta menebak jawabannya. Nah, permainan yang lain juga dapat digunakan, contohnya itu kuis tepat cepat. Nah, itu juga bisa ya, guru memberikan beberapa pertanyaan singkat yang mengenai materi yang telah dipelajari, kemudian siswa atau kelompok yang paling cepat menjawab akan mendapatkan poin. Nanti yang poinnya paling banyak, dia yang akan menang, kayak gitu. Nah, guru juga dapat membuat permainan sambung ayat atau hadis, kayak gitu. Nanti siswa itu diminta melanjutkan potongan ayat atau hadis yang dibacakan oleh guru. Selain menyenangkan ya, permainan seperti ini juga dapat membantu siswa mengingat materi lebih baik. Seperti itu. Nah, sebagai seorang guru ya, kreativitas dalam mengajar itu sangat penting di era yang seperti ini ya, yang sekarang zamannya teknologi, kita harus melek teknologi. Pembelajaran pendidikan agama Islam juga tidak harus disampaikan dengan metode ceramah saja. Dengan manajemen kelas yang baik, metode pembelajaran yang aktif, interaktif, serta penggunaan permainan edukatif, pembelajaran PAI itu dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Semoga ya Ibu Bapak, tips yang telah sampaikan di video kali ini dapat membantu para guru dalam menciptakan pembelajaran PAI yang lebih aktif dan bermakna. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tips-tipsnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.